Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini saya Pastor Glenn Latuheru sukacita menyapa setiap umat Tuhan. Sebelum kita beristirahat melalui program Bible and Bed ini, saya ajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya ada janji Tuhan buat setiap kita bahwa jika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan lihat hidupmu di bawah tangan Tuhan berhasil. Ada keberuntungan ada dalam kehidupanmu, ada pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena yang ada dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Ya, pagi kita dengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, dan malamnya kita dapatkan keteguhan, penghiburan, kekuatan dan pengharapan melalui program Bible and Bed. Jadi saya berharap setiap umat Tuhan untuk tetap terus renungkan firman Tuhan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap perkataan firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali kepada saudara, keluarga, teman, kerabat, ya kan? Sehingga berkat yang kita terima juga boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh orang-orang yang mendapatkan renungan singkat yang kita renungkan malam hari ini. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami rindu untuk mengingat kembali janji Tuhan dalam kehidupan kami, untuk merenungkan kembali firman-Mu, sehingga dalam hati dan pikiran kami sebelum kami beristirahat, kami terus diingatkan, kami terus disegarkan kembali akan setiap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan setiap masalah, setiap pergumulan, setiap badai hidup, kita mendapatkan dua pilihan, saudara. Pilihan yang pertama, kita fokus dan stuck di masalah yang kita hadapi. Atau pilihan kedua, kita melihat di balik masalah itu. Memang gak gampang, karena yang kita hadapi terlebih dahulu adalah masalah. Yang kita lihat terlebih dahulu di depan kita adalah pergumulan kita. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita melalui renungan yang akan kita renungkan malam hari ini, kita harus lihat, belajar, melatih diri untuk melihat melampaui apa yang ada di depan kita. Karena apa? Karena setiap keadaan, situasi, masalah, pergumulan apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, ujung-ujungnya di balik semuanya itu selalu mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya baik. Amin. Itu sebabnya dalam Filipi pasalnya yang pertama, Filipi 1 ayat 12 dan ayat 13, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Filipi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa sih yang terjadi sama Rasul Paulus saat itu? Di penjara, ditangkap, saudara. Jadi Rasul Paulus bilang begini, supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku, terjadi pada hidupku atau penderitaanku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Lihat ya, Rasul Paulus nggak fokus kepada masalah dia akan dipenjara atau tidak. Yang dia fokus adalah di balik ketika saya dipenjara, ketika saya ditangkap, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dari mana? Ayat 13 dilanjutkan begini, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan tentang ajaran Kristen, saudara, ajaran Yesus, saudara, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, masalah saat ini yang aku hadapi, disampaikan kepada jemaat Filipi, itu justru dibaliknya. Kalau dia lihat jauh melampaui hal itu menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, nggak gampang, memang tidak mudah. Kita dihianati, kita dirugikan, kita difitnah, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan. Bisakah kita melihat jauh melampaui hal di balik hal yang terjadi saat ini? Itu perlu latihan, perlu kedisiplinan, perlu terbiasa. Sama-sama bilang sama saya harus biasakan. Amin. Kita harus membiasakan diri kita melihat keadaan yang ada di depan kita.
Kalau itu susah buat kita, kita ngeliat di belakangnya. Nah itu nggak bisa hanya fokus kepada masalah itu. Orang yang hanya fokusnya kepada pergumulannya, masalah, kesusahan, penderitaan, dia nggak akan pernah bisa melihat melampaui masalahnya. Ujung-ujungnya apa? Bersungut-sungut mengeluh. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Ketika diperhadapkan dengan kesusahan, penderitaan, susah makan, susah minum di padang gurun, mereka mengeluh, komplain sama Tuhan. Udah lebih baik kami balik aja ke Mesir. Karena fokus mereka cuma di padang gurun. Mereka lupa bahwa padang gurun 40 tahun ini adalah pembentukan untuk mereka masuk ke tanah yang luar biasa. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi harus lewat yang namanya padang gurun. Yosua dan Kaleb melihatnya melampaui dari padang gurun itu. Di belakang padang gurun mereka melihat ada tanah yang berlimpah susu dan madunya yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sebagian besar bangsa Israel di luar Yosua dan Kaleb melihat hanya fokus kepada padang gurun. Saya tanya sekarang sama saudara dan saya, kita lihat sama-sama yuk. Kita belajar sama-sama yuk. Maukah kita fokus kepada masalah kita atau kita melihat di balik masalah saya ada apa? Keputusan ada di tangan kita. Saudaraku, dalam 2 Korintus 4 ayat 17 juga Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, sebab penderitaan ringan dia bilang, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi di depan Rasul Paulus itu ada penderitaan, kesusahan, penderitaan yang dihadapi Rasul Paulus. Tapi dia tidak fokus di hal itu. Dia fokus kepada kemuliaan kekal pasca penderitaan itu. Jadi apa yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini? Apa yang sedang kita jalani? Apa yang sedang kita alami? Apakah itu kesusahan, penderitaan, masalah, pergumulan hidup? Pesan saya malam hari ini, stop fokus kepada apa yang di depanmu, fokuslah apa yang ada di baliknya. Itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, saudara. Itu hanya bisa dilihat dengan mata iman. Ya, itu hanya bisa melihat mata iman, jauh melampaui, sehingga akhirnya orang ngadepin masalah, dia tetap bersyukur. Karena apa? Karena dia tahu fokusnya bukan sama masalah ini. Masalah saat ini akan melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya. Di belakang masalah ini, saya akan lihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan malam hari ini, ayo stop fokus kepada apa yang ada di depanmu. Masalahmu, pergumulanmu, badai hidupmu itu hanyalah batu loncatan untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan di balik semua yang kau hadapi hari-hari ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, masalah saya hari ini, pergumulan saya hari ini adalah batu loncatan saya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman Tuhan yang malam hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena campur tangan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk melihat segala sesuatu dari apa yang kami lihat, bukan berdasarkan apa yang mata jasmani kami lihat, tapi melihat jauh melebihi apa yang kami hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan malam hari ini sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami tekanan hidup, apapun yang mereka hadapi, Tuhan kami percaya di balik segala sesuatu yang sedang kami hadapi, gumuli hari ini, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, bagian kami adalah tetap terus kuat. Bagian kami adalah tetap terus berjalan maju. Dan bagian kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, keteguhan hati untuk tetap terus bangkit, maju, bertindak, dan hidup memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan beristirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Ada kuasa, ada berkat, ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.